Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pada minggu ini Amerika Serikat menerbitkan sebuah kebijakan imigrasi baru, yakni mereka yang tidak memiliki dokumen tapi sudah menikah dengan warga negara Amerika Serikat bisa memiliki kewarganegaraan. Untuk mengetahui laporan selengkapnya dan berita lain dari Amerika Serikat, kita bergabung dengan jurnalis VOA Valdia Baraputri di Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Valdia. Apa alasan kebijakan ini dikeluarkan dan bagaimana penerimaannya di sana? Ya, selamat sore waktu Washington DC, Gema, Alka, dan juga pemirsa. Gedung Putih berkata bahwa kebijakan imigrasi baru ini dibuat untuk memberikan kepastian bagi warga negara Amerika Serikat yang memiliki pasangan dan atau anak-anak yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan ini mendapatkan jaminan bahwa keluarganya tidak akan tercerai-berai akibat ancaman deportasi. Misalnya, untuk memahami lebih lanjut, berikut paket selanjutnya dari VOA. Menginjakan kaki di rumah paling terkenal di Amerika adalah mimpi yang mustahil. Orang tuanya membawa dirinya ke AS dari Meksiko pada usia 3 tahun tanpa status imigrasi resmi. Namun kini ia berada di Gedung Putih, jauh dari rumah sakit Houston tempat dia bekerja sebagai perawat. Dia ada di sini katanya karena memanfaatkan program Deferred Action for Childhood Arrivals atau yang dikenal dengan DACA. Sebuah program yang memberi perlindungan imigran tanpa dokumen kewarganegaraan yang dibawa ke AS saat mereka masih anak-anak. Pada saat yang sama, Presiden AS Joe Biden mengumumkan langkah baru untuk menawarkan perlindungan kepada pasangan warga negara Amerika yang tidak memiliki dokumen. Sebuah langkah yang menurut Gedung Putih berdampak pada lebih dari 1,5 juta orang. These couples have been raising families, sending their kids to church and school, paying taxes, contributing to our country for 10 years or more. Namun imigrasi adalah topik sensitif pada tahun pemilu ini. Terlebih selama 20 tahun terakhir, jumlah penyeberangan imigran di perbatasan selatan AS sangat tinggi. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump menuduh Biden melakukan apa yang disebutnya sebagai invasi migran. An estimated 50% of inflation has been caused by the soaring cost of housing, which is skyrocketing due to Joe Biden's tidal wave of illegal immigration and high interest rates. Aktivis imigrasi tidak setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang terdampak kebijakan ini menyumbang sekitar 13 miliar dolar AS terhadap ekonomi AS setiap tahunnya dalam bentuk pembelanjaan konsumen. Selain 1,5 juta pasangan warga AS, program ini juga terbuka bagi sekitar 50.000 anak imigran tanpa dokumen yang menikah dengan warga negara AS. Ya, rekan-rekan dan pemirsa, tidak semua aplikasi melalui program imigrasi baru ini dapat disetujui. Ini semua tetap kasus per kasus lewat atau ditelaah oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Kita berlanjut ke berita selanjutnya yang merupakan berita sukacita dari New York. Brand atau merek fashion berkelanjutan bernama Sukacita dari Indonesia menembus pasar New York dan mendapatkan penerimaan yang baik dari PBB dan penggemar fashion berkelanjutan di sana. Berikut laporan selengkapnya dari jurnalis VOA Randy Wicaksana di New York. Dari tangan para ibu di pedesaan Indonesia, produk mode Sukacita telah dipesan ke banyak konsumen internasional. Dan kini produknya berhasil tembus pasar New York, Amerika. Mungkin yang paling jauh, ya ini, ke US. Produk slow fashion Sukacita yang berkesesuaian dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB mendapatkan perhatian dari Badan Program Pembangunan PBB UNDP dan dihubungkan dengan The Canvas di New York yang memasarkan produk mode premium dari berbagai negara. So people are no longer willing to spend that much for the typical name brands, and also people are becoming much more conscious about fast fashion. People always walk into the store and they love the selection we have because we have a lot of very unique pieces that you're never going to find anywhere else. Tren slow fashion yang ramah lingkungan dan menghargai tenaga pekerjanya kini terus naik daun. Namun, ini bukan tanpa konsekuensi. One of the problems with heritage craft is that in order to pay people a living wage to do it, the cost of that living wage gets passed on to the consumer ultimately. Harga Sukacita tergolong tidak murah, berkisar di Rp260.000 untuk aksesorisnya hingga Rp12 juta seperti koleksi beskap yang pernah dikenakan vokalis Coldplay Chris Martin. Yang kemarin
kemarin sempat Chris Martin itu tuh ada yang bilang kayak wow itu bisa beli motor or something gitu. Melalui pesan di label pakaiannya, Sukacita mengedukasi pembeli bahwa harga mahal bukan hanya untuk kualitas baju, namun juga manfaat penghidupan layak yang diterima melalui upah para pengrajinnya. Ya pemirsa, di Amerika Serikat memang tren slow fashion atau fashion berkelanjutan ini semakin diminati dan lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Dan pasar slow fashion ini bernilai 10 miliar US dollar pada 2022 dan diprediksi akan double nilainya menjadi 20 miliar US dollar pada 2030. Demikian berita-berita dari Amerika Serikat, kembali ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih. Valda Baraputi melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.